Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Selamat siang dan selamat kembali hadir lagi di acara Product of the Week kali ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor masing-masing, di sini kita akan membahas mengenai produk MU110 Color Facade. Di sini juga ada Mbak Frisilia dari Arsitek Specifier PT Prima Dispelindo yang akan membantu Bapak Ibu atau mewakili Bapak Ibu untuk mengulas mengenai produk mortar utama ini. Selamat siang Mbak Frisil. Halo, selamat siang semuanya. Dan di sini juga ada Ibu Iis dari MU Weber. Selamat siang Bu Iis. Selamat siang semuanya. Produk MU11 Color Facade ini adalah salah satu produk terbaru kita dari MU Weber, yang dia produknya itu sudah dalam bentuk pasta, yang sudah ada teksturnya, sudah ada warnanya, yang bisa digunakan untuk pekerjaan dekoratif untuk di dinding interior ataupun di dinding eksterior, Mbak. Jadi beberapa fitur dari Color Facade ini adalah, pertama, dia sudah berbentuk pasta, jadi gampang banget untuk diaplikasikan. Yang kedua, produk ini sudah memiliki formula, yaitu formula Wither Pro teknologi, di mana formula ini bisa melindungi dinding fasad kita dari sinar UV, dari kelembaban udara, dari jamur yang mungkin akan tumbuh di dinding-dinding konvensional biasa. Nah, selain itu, fungsi produk ini karena memang fungsinya dekoratif, dia bisa memberikan tekstur yang menarik dan bisa memberikan warna-warna yang bervariatif. Jadi memang sangat bisa dikreasikan bentuk teksturnya ataupun warnanya bisa dikombinasikan gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu aplikasinya. Jadi ketika produk itu sudah dibuka, jadi memang bentuknya sudah pasta dan teman-teman aplikator bisa mengaplikasikan produk tersebut dengan alatnya itu biasanya adalah trowel acian. Nah, itu cukup diaplikasikan di dinding. Kemudian untuk proses membuat teksturnya itu cukup dilakukan gerakan memutar tadi seperti ini. Jadi dia akan membentuk teksturnya. Ketebalannya biasa berapa Bu yang disaranin? Ketebalannya untuk tekstur yang grain itu sekitar 2 mili, Mbak. Oh, 2 mili ya. Berarti dia aplikasinya setelah plesteran gitu? Nah, untuk aplikasi atau substratnya kita rekomendasi di acian. Kenapa? Karena dengan tekstur yang acian, nanti teksturnya itu lebih kelihatan, lebih muncul teksturnya. Oh, dan pemakaiannya juga nggak terlalu banyak ya? Karena kan sudah rata gitu ya? Iya, betul. Nah, mungkin di sini saya share terlebih dahulu, Mbak, untuk yang tekstur satu lagi, itu tekstur raindrop. Tekstur raindrop finishingnya itu sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya tekstur grain itu tadi kan finishingnya memutar. Tapi untuk tekstur raindrop itu kita atas bawah searah. Tapi pastanya tetap sama ya? Bahan dasarnya tetap sama. Bahan dasarnya sama, tapi hanya beda di gradasi pasirnya. Jadi kalau si grain itu sekitar 1,5, kalau raindrop itu lebih besar. Gitu. Oke, nah ini ada berapa warna sih Bu sebenarnya? Nah,
Untuk warna kita punya banyak sekali warna, Mbak. Jadi bisa sangat customize sekali. Cuman kita punya warna-warna yang best seller atau kita buat ready itu sekitar 10 warna. Oh, sisanya custom gitu ya? Sisanya custom. Berarti kalau custom ada minimal kuantitinya kan, Bu? Iya, ada minimum kuantitinya. Oke. Berarti tadi teksturnya apa nih, Bu? Matte kah? Satin kah gitu, Bu? Nah, untuk teksturnya mungkin sini aku share hasilnya ya, Mbak. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman sama Mbak Priscil. Jadi teksturnya sendiri terkadang kita bisa membuat bervariasi tekstur, depend on aplikator. Bisa membuat tekstur standar, yaitu tekstur kamprot yang seperti di video. Bisa juga dikreasikan, tergantung tangannya aplikator, tergantung senimannya istilahnya. Yang di atas, ini tekstur grain, teman-teman. Jadi teksturnya itu mirip kayak tekstur dinding kamprot. Terus tekstur yang kedua ini tekstur raindrop. Alur-alur granit ya, granit ya. Gitu. Berarti kita untuk masalah kamprotnya kan, kalau kamprot biasanya ada yang halus, ada yang agak kasar gitu kan, Mbak. Kalau di sini berarti hanya satu ini aja ya, satu jenis aja gitu ya? Iya, jadi gradasinya itu kalau misalnya gradasinya produknya pasirnya 1,5, nanti hasilnya akan homogen, gradasi pasirnya 1,5. Tapi kalau misalnya gradasi produknya itu 3 mili, nanti hasilnya akan lebih homogen 3 mili semua gitu. Biasanya nih Mbak, kalau misalnya ini kan buat tadi color fasad, berarti kan memang diperuntukkan untuk di luar kan, tahan UV ya. Betul. Maka biasa problemnya kalau kita di dinding luar itu ada keretakan kan. Maksudnya nggak bisa dipungkiri gitu. Nah, gimana solusinya untuk masalah keretakan ini? Nah, untuk masalah keretakan sebenarnya betternya adalah ketika kita dalam mendesain itu menggunakan produk-produk yang sudah minimalisir keretakan. Contohnya adalah produk mortar, karena produk mortar itu memang sudah didesain untuk meminimais keretakan. Jadi betternya adalah jika memungkinkan adalah secara desain kita memang sudah spek pakai produk mortar, baik itu plaster ataupun produk aciannya. Nah, gimana kalau misalnya proyeknya itu sudah dalam acian dan memang sudah terjadi keretakan? Yeah. Nah, yang pertama mungkin didefinisikan dulu retaknya seperti apa. Jadi bisa jadi yang pertama itu retaknya adalah retak acian. Jadi retaknya itu kayak retak halus ya. Retak rambut. Retak rambut. Nah, untuk case retak rambut sebenarnya produk ini bisa diaplikasikan, bisa mengkamuflase untuk retak-retak rambut seperti itu. Tapi kalau misalnya retaknya itu didefinisikan cukup lebar, 1 mili sampai 2 mili, yaitu memang harus di-repair dulu keretakannya. Bisa menggunakan produk repair lain ataupun bisa menggunakan produk lainnya juga, tipe mortar ataupun tipe produk lainnya. Oke, berarti ini kayak bisa menggantikan waterproofing gitu ya, Bu ya? Nah, untuk waterproofing sebenarnya kita bilangnya tidak waterproofing, kita bilangnya adalah watertight. Kenapa? Karena kalau untuk area dinding itu kan dia sifatnya itu airnya itu air mengalir. Sedangkan waterproofing kan fungsinya dia untuk air yang tergenang, dia untuk menghalangi air. Jadi untuk produk ini kita sebenarnya berfungsi sebagai watertight untuk dinding eksterior gitu, Mbak. Oke, Bu Is, saya mau nanya nih Bu Is, kalau misalkan MU110 ini bisa langsung ditempelkan ke bata kah atau memang perlu diplester dulu? Nah, dari sisi produk sendiri Mbak tidak ada masalah apakah bisa ditempel di bata ataupun di plester ataupun di aci. Itu secara teknis tidak akan masalah. Cuman yang jadi concern-nya adalah nanti hasil akhirnya atau hasil teksturnya. Jika misalnya ditempel di bata ringan langsung, itu kekhawatirannya adalah nanti gradasi pasirnya itu nempel di pori-pori bata ringan. That's why nanti teksturnya itu nggak akan muncul, nggak akan kelihatan. Tapi prinsipnya di material lain bisa Bu, kayak misalnya di semen board atau di calcium silicate board gitu? Nah, untuk semen board itu bisa. Itu untuk semen board. Untuk konkrit juga bisa. Konkrit untuk dinding ataupun konkrit untuk yang sifatnya itu di ceiling ya, ceiling konkrit. Itu juga bisa.
Oh, jadi bisa 1 ton gitu ya, dari dinding sampai ke ceiling juga ya? Bisa. Berarti tadi karena dia bentuknya pasta, ini bisa tanpa sambungan, ada daerah maksimalnya nggak, Mbak? Bisa berapa meter persegi gitu, maksimal harus ada tali air? Nah, sebenarnya untuk proses aplikasi ini depend terhadap jumlah orangnya, Mbak. Jadi semakin banyak orangnya, otomatis area sambungannya akan semakin luas. Semakin luas tidak akan ada area sambungan gitu. Jadi biasanya kita untuk satu tim aplikator itu ada 2 orang, yaitu tim yang fungsinya itu gelar yang tadi. Kemudian ada 1 orang tim yang dia fungsinya finishing, yang tadi melakukan proses tekstur, finishing tekstur. Itu kira-kira bisa sekitar 30 meter persegi tanpa ada sambungan. Iya. Nah, ini perlu ada top coat lagi nggak, Mbak? Nggak perlu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya di cat itu kan biasanya prosesnya ada 3 ya, ada primer, ada aplikasi tekstur, terus ada aplikasi top coat. Yeah. Nah, untuk produk ini sebenarnya sangat praktis sekali, jadi tidak perlu sampai 3 kali aplikasi itu, cukup 1 kali aplikasi aja. Oke, tapi udah ada sertifikatnya ya, maksudnya ada bukti-buktinya bahwa ini tahan UV, sama yang tadi, tahan jamur juga nggak sih, Mbak? Iya, tahan jamur. Jadi tadi kan kita tuh sebenarnya sudah memformulasikan produk ini dengan semacam formula, yaitu Weatherpro Technology. Jadi di sini ada konten akrilik, ada konten pigmen. Pigmennya juga pigmen khusus untuk area eksterior. Terus juga ada beberapa aditif yang memang secara kita tes, itu kita sudah melakukan tes durability. Di mana secara tes itu kita bisa memprovide tahan terhadap jamur dalam kurun waktu kira-kira 5 tahun. Oh, tapi kalau nggak salah nih, Mbak, saya baca produk ini tuh salah satunya juga easy maintenance gitu. Berarti kan kalau gitu harusnya kan nggak ada kotoran ya? Nah, itu tergantung, Mbak. Kalau kita sih sebenarnya menyarankan untuk maintenance-nya sekitar 1 tahun sekali itu disemprot dengan air bertekanan. Itu fungsinya untuk membersihkan debu. Karena takutnya kan karena tekstur, debunya itu akan nyangkut di pori-pori teksturnya. Betul. Makanya kita nyaranin untuk melakukan maintenance 1 tahun sekali untuk dibersihkan dengan air yang bertekanan, kayak gitu. Oke. Berarti tadi 5 tahun itu termasuk garansinya juga 5 tahun ya? Nah, untuk garansi sebenarnya kita ada 2, Mbak. Ada garansi produk sama garansi terpasang ya. Nah, untuk garansi produk kita biasanya hanya produknya aja kita garansiin sebanyak 9 bulan. Nah, untuk garansi warranty terkait aplikasi, terkait warna, itu biasanya akan di-provide oleh aplikator kita. Nah, mostly kebanyakan itu sifatnya tuh request, dan rata-rata sekitarnya permintaan itu sekitar 5 tahun. Ini produknya udah berapa lama, Mbak, di Indonesia? Nah, untuk di Indonesia produk ini kita sudah launching itu sekitar Agustus tahun lalu, Mbak. Jadi sekarang sudah sekitar 1 tahun di Indonesia. Cuma mungkin di Indonesia sendiri udah dipakai di project mana aja, Mbak? Ini kira-kira project reference-nya. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, berapa itu dipakai memang untuk komersial developer yang cukup besar. Jadi di sini dipakai untuk area gerbang clusternya. Ini sifatnya ini customize warnanya. Jadi untuk project Suma Record ini warnanya customize. Itu warnanya coklat sama warna agak krem. Jadi kombinasi 2 warna, dan juga untuk di area clusternya itu juga dikombinasikan. Warnanya warna coklat gitu. Nah, kemudian ini juga salah satu project juga di area Surabaya, itu di Citraland di Riorejo. Jadi di sini dipakainya ada untuk area aksen di area depan fasad dan juga di area backyard. Jadi di area dinding belakang, di yang kena taman belakang. Itu juga dipasang sama area gerbangnya. Di area gerbangnya Citraland. Terus ini juga project yang ongoing juga. Ini juga komersial developer di area Jawa Tengah. Itu ada Damai Prestige. Itu projectnya itu rumah cukup besar, dan ini dipakai di area depan, fasad, sama area backyardnya juga biasanya. Kelebihannya dibandingkan kompetitor itu apa, Mbak? Kelebihan MU ini?
kelebihan dibandingin kompetitor untuk produk kita. Pertama adalah itu mudah aplikasinya, Mbak. Yaitu karena produk kita tuh sudah ready dalam file, tinggal diaplikasikan. Beberapa produk kompetitor ataupun yang konvensional itu biasanya punya tahapan-tahapan aplikasi, mulai dari di primer, kemudian habis di primer itu biasanya di aplikasi tekstur, kemudian setelah aplikasi tekstur biasanya ditunggu dulu sampai setting, habis itu diaplikasikan top coat gitu. Nah, itu yang pertama keunggulan kita. Jadi produk kita itu sangat praktis dan sangat mudah sekali diaplikasikan. Terus keunggulan kita yang kedua adalah produk kita ini sudah didesain dengan formulasi khusus, yaitu tadi Wither Pro Technology. Jadi dia bisa melindungi dinding eksterior dari sinar UV, dari jamur, dari kelembaban udara, sehingga bisa bangunan itu bisa lebih tahan lama, lebih less maintenance-nya seperti itu. Terus keunggulan yang ketiga adalah ini produknya itu sudah bertekstur, ada 2 tekstur dan yang pastinya ini bisa customize warna sampai ratusan, karena memang metode produksinya itu kita menggunakan metode tinting. Jadi bisa diproduce warna yang sangat banyak sekali, tergantung RGB dari warna itu. Oh, berarti bisa custom banget gitu ya, kayak semacam custom untuk cat, betul kan? Ya. Di sini saya bacakan mengenai pertanyaan dari Pak Ade Perdana. Nah, untuk daya sebarnya produk ini berapakah Bu? Dan untuk satu pel kira-kira bisa menutup berapa meter persegi dinding? Dan jenis dinding apa saja yang bisa diaplikasikan? Oke, Mbak Ziza. Jadi ini mungkin saya jelasin sebentar terkait produknya. Jadi ini produknya ya, dalam packaging 25 kilo, dalam pel 25 kilo. Keunggulannya adalah tadi easy to apply, terus juga punya fitur weather resistant, terus juga kita punya varian warna yang cukup banyak, yang sudah kita punya database-nya itu sekitar 161 warna, dan warnanya ini bisa kita customize. Kita punya color van-nya kayak gini, jadi banyak banget, bisa dipilih. Oke. Terus, nah ini untuk teksturnya. Jadi untuk daya sebarnya tergantung jenis teksturnya. Untuk tekstur yang grain itu daya sebarnya sekitar 8,6 per 25 kilo pel per satu pel. Terus untuk yang raindrop itu daya sebarnya sekitar 7,1 per pelnya, kayak gitu. Oh, lebih dikit ya? Lebih dikit. Dia gradasinya lebih besar. Dan gradasi pastinya juga lebih besar. Nah, untuk aplikasinya kita rekomendasi untuk di atas substrat yang rata, yaitu acian. Gitu. Kalau misalkan di atas gypsum atau semen board itu bisa diaplikasikan juga, Bu? Untuk di atas semen board kita bisa diaplikasikan, namun untuk di atas gypsum, terutama untuk gypsum yang sifatnya gypsum yang regular, itu kita tidak rekomendasikan karena takut gypsumnya nanti rusak. Jadi untuk gypsum tertentu aja yang punya added value itu bisa diaplikasikan. Gitu. Ada pertanyaan dari Pak Dadan Mulyana. Terima kasih sudah hadir, Pak. Beliau bertanya untuk warna apakah tahan dari UV dan berapa lama garansinya untuk warnanya sendiri, Bu? Dan apakah memungkinkan dicat ulang apabila sudah pudar? Dan bisakah diaplikasikan langsung untuk dinding lama? Oke. Mbak Ziza, thank you. Untuk jawabannya terkait untuk garansi warna, kita bisa provide kira-kira sekitar 5 tahun, dan prosesnya itu biasanya kita customize per project, dan biasanya memang kita keluarkan lewat aplikator seperti itu. Nah, kemudian untuk tadi apakah bisa dicat lagi ya kalau misalnya warnanya sudah pudar. Nah, itu bisa banget. Jadi ada beberapa project, biasanya ini project-project yang dulu kita sudah aplikasikan, cuman ternyata ownernya bosan warnanya. Itu bisa sering terjadi. Jadi biasanya diaplikasikan cat yang cat biasa aja yang sifatnya itu water based. Pertanyaan dari Pak Habib Aulia juga nih, Bu Is.
apakah produk Weber sudah tersebar di seluruh Indonesia, Bu? Untuk produk yang M110 Color Facade ini. Dan uji tes apa saja nih, Bu, yang sudah dilakukan oleh MU Weber ini, Bu? Oke. Yang pertama mengenai availability dari produk ini. Nah, untuk produk ini sebenarnya availability-nya di toko tidak terlalu banyak, maksudnya tidak seperti produk mortar pada umumnya. Jadi biasanya kita memang adanya di toko-toko yang sudah kita ada kerjasamanya, yaitu toko-toko besar. Misalnya untuk toko di area Jakarta itu ada toko Fortuna, terus untuk area di Surabaya itu ada toko Norton. Nah, untuk list tokonya untuk di beberapa kota itu ada nanti di website kita. Jadi teman-teman, rekan-rekan di sini bisa mampir ke website kita di MU Weber, kemudian nanti bisa di cross check list toko apa aja yang bisa mensuplai produk ini, gitu. Dan kalau misalnya untuk kebutuhan dalam skala besar itu langsung ke distributor kah atau langsung ke MU sendiri, Bu? Nah, itu biasanya kita punya agreement sebenarnya, agreement dulu terhadap kebutuhan proyeknya. Jadi kalau once memang sudah ada agreement-nya, itu kita bisa support langsung dari MU. Cuman kalau misalnya hanya untuk proyek-proyek kecil ya, itu biasanya kita supply-nya dari toko-toko kita. Gitu. Oh, oke. Jadi Bapak Ibu ketika ingin membutuhkan produk dari MU dan MU 110 Color Facade ini, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam katalog Pro. Sini tinggal pilih untuk civil work, kemudian cement mortar atau corner head, kemudian langsung masuk ke halaman MU Weber. Tinggal diklik di sini. Dan di sini juga sudah ada informasi dan nomor dari support dari MU. Di sini ada Bu Novi dan atau Bu Stella. Jadi Bapak Ibu tinggal untuk informasi mengenai produk MU lebih lanjutnya, Bapak Ibu bisa bertanya atau ke Bu Novi atau Bu Stella. Di sini juga ada nomor teleponnya, nomor telepon pribadinya langsung. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk di-share atau untuk dioper-oper oleh operator. Jadi selain program Product of the Week, Bapak Ibu juga bisa ikuti program katalog pro lainnya, yaitu ada katalog pro untuk acara Pro Talk. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menyaksikan wawancara kita kepada teman-teman profesional konsultan seperti itu. Dan lagi terima kasih banyak waktunya tim Sen Global dan MU Weber, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara kali ini. Terima kasih Bapak Ibu.